Kebanyakan orang tidak menyadari fakta sederhana ini. Orang bijak selalu lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Beberapa orang di luar sana lebih suka bicara tanpa mempertimbangkan bahwa dalam beberapa situasi hal itu tidak akan membantu tujuan mereka. Ada beberapa alasan mengapa manusia melakukan ini. Baik itu ego mereka sendiri, ketidaksabaran, kebutuhan akan validasi, bahkan divergensi neurode. Berbicara ketika Anda tidak seharusnya berbicara dapat menyebabkan sabotase diri dan bahkan membuat Anda terlihat seperti orang bodoh. Apakah Anda ingin menjadi orang itu di kelompok teman-teman Anda atau di tempat kerja? Mungkin tidak, bukan? Jadi, pastikan untuk menonton video ini sampai akhir. Saran berikut ini tentu akan meningkatkan kehidupan sosial Anda dan memperbaiki sikap Anda jika Anda terbiasa bicara saat Anda mungkin seharusnya mendengarkan. Jadi, mari kita mulai. Oke, berikut adalah 15 situasi ketika Anda perlu diam dan mendengarkan. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Nomor 1, ketika orang bergosip. Secara umum, ketika Anda melihat orang bergosip, lebih baik pergi saja dan urus urusan Anda sendiri. Namun, ada situasi tertentu saat mendengarkan gosip orang lain bisa jadi hal yang berharga. Filsuf Belanda Baruch Spinoza pernah berkata, apa yang Paulus katakan tentang Petrus lebih banyak memberitahu kita tentang Paulus daripada tentang Petrus. Perhatikan bahwa dalam konteks ini, Anda adalah pengamat, jadi Anda harus menahan diri untuk tidak memberikan komentar langsung. Kebijaksanaan di balik kutipan ini terletak pada kenyataan bahwa dengan mendengarkan, kita bisa mendapatkan gambaran tentang karakter seseorang berdasarkan cara mereka berbicara tentang orang lain. Di balik setiap opini negatif tentang orang lain, biasanya ada satu atau beberapa bias yang membuat segala sesuatunya sangat subjektif. Jika Anda memutuskan untuk diam, mendengarkan, dan mengamati, Anda mungkin tidak hanya mempelajari sesuatu yang berharga tentang suatu subjek, tetapi juga tentang orang-orang yang berdiskusi. Ini sebenarnya strategi yang bagus jika Anda ingin mencari tanda bahaya dan menyaring orang-orang berkualitas tinggi dari orang-orang yang menyukai drama dan hal-hal negatif. Kedua, saat Anda pergi kencan pertama, dan karena kami telah menyebutkan tanda bahaya, saat Anda pergi kencan pertama dengan seseorang, mungkin ada baiknya Anda diam dan biarkan mereka berbicara. Pikirkanlah. Orang yang mendengarkan selalu memegang kendali percakapan karena mereka juga yang mengajukan pertanyaan. Sesuatu yang penting untuk ditambahkan di sini. Jangan ubah kencan Anda menjadi wawancara. Kami tahu beberapa orang mungkin sedikit salah dalam hal ini. Sebaliknya, biarkan orang lain berbicara dan lihat apa yang mereka bicarakan. Ajukan pertanyaan yang menyenangkan di sana-sini. Orang-orang senang berbicara tentang kehidupan mereka, dan ketika mereka melakukannya, Anda dapat mempelajari beberapa hal berharga tentang perspektif dan motif mereka. Ini dapat menghindarkan Anda dari banyak sakit kepala dan pada akhir kencan Anda akan menjaga aura misteri yang membuat orang lain bertanya-tanya tentang Anda. Ingat, kita punya dua telinga dan satu mulut karena suatu alasan. Gunakanlah dengan benar. Nomor 3, ketika Anda meminta nasihat seseorang, serius, oke? Jika Anda pernah meminta nasihat seseorang, diamlah dan dengarkan apa yang mereka katakan. Lagi pula, itulah alasan Anda meminta masukan mereka sejak awal, bukan? Jika Anda hanya peduli untuk memvalidasi sudut pandang Anda dan menyela orang lain saat mereka memberi Anda nasihat, lihat, jangan buang waktu mereka. Oke, ada banyak orang di luar sana yang tidak bisa mendengarkan sudut pandang orang lain, bahkan ketika mereka memintanya. Hal ini biasanya terjadi karena apa yang mereka dengar bukanlah apa yang mereka harapkan. Percaya atau tidak, ini adalah mekanisme pertahanan yang telah dikembangkan otak kita sepanjang evolusi kita. Jika apa yang dikatakan orang lain mendekonstruksi realitas Anda, yang dapat menyebabkan penderitaan, nasihat mereka akan ditentang bahkan secara tidak sadar. Namun, Anda harus mengerti jika Anda ingin berubah, maka terimalah nasihat yang baik dengan sepenuh hati. Pastikan saja nasihat itu datang dari seseorang yang jujur, dekat dengan Anda, dan Anda mempercayainya. Anda tidak ingin menerima nasihat dari orang yang tidak memahami situasi Anda dan tidak benar-benar peduli dengan Anda. Nomor 4, ketika Anda dikritik. Kritik langsung adalah kesempatan bagus untuk mempelajari sesuatu yang baru tentang diri kita sendiri. Meskipun ada situasi ketika Anda akan lebih baik mengabaikan kritik, ada situasi ketika kritik itu bisa menjadi sangat membangun. Ini bermuara pada satu hal. Apakah Anda mengenal diri sendiri dan potensi kekurangan Anda? Jika Anda melakukannya dan ingin meruntuhkan tembok pemisah untuk menjadi lebih baik, terimalah kritikan itu. Epictetus, salah satu penganut Stoa Yunani, pernah berkata, jika Anda ingin menjadi lebih baik, puaslah untuk dianggap bodoh dan tolol. Kita semua butuh peringatan dari waktu ke waktu. Kritik yang membangun akan mengendalikan ego Anda dan membantu Anda tumbuh sebagai pribadi. Banyak orang akan menghindarinya, dan ketika seseorang berani mengkritik mereka, mereka akan melawan balik dengan respons emosional yang hanya akan memperburuk keadaan. Tetap tidak terpengaruh, diam, dan jujur pada diri sendiri akan jauh lebih baik dalam hidup Anda.
Jadi, lain kali Anda menghadapi kritik yang mungkin muncul, dengarkan dan terimalah dengan bermartabat. The leading wholesale platform under Alibaba Group offers direct factory-to-business services for overseas Dengan bermartabat. Itulah tanda seseorang yang lebih peduli dengan karakternya daripada egonya. Nomor 5, ketika Anda diliputi oleh emosi. Seseorang yang tidak mengendalikan emosinya tidak memiliki pengendalian diri dan disiplin. Kita semua pernah mengalaminya setidaknya beberapa kali dalam hidup kita, ketika kita mengatakan sesuatu yang tidak kita maksudkan karena marah atau emosi negatif lainnya. Langkah pertama untuk memperbaiki perilaku ini adalah dengan menyadari keadaan pikiran Anda yang menyebabkannya. Kebanyakan orang, ketika diliputi oleh emosi, menjadi reaktif dan dalam beberapa kasus bahkan agresif. Namun, fakta yang terbukti secara ilmiah adalah ketika emosi meningkat, IQ menurun. Jika Anda merasa menjadi emosional, hentikan percakapan atau apapun yang akan Anda lakukan. Jalan-jalanlah, hirup udara segar, dan beralihlah ke rasionalitas. Anda tidak ingin mengatakan sesuatu yang mungkin Anda sesali nanti. Nomor 6, ketika seseorang sedang mengungkapkan pendapatnya. Bisa dibilang tidak ada yang lebih tidak sopan daripada terus-menerus menyela orang ketika mereka berbicara. Seni melakukan dialog yang baik mengharuskan kedua belah pihak untuk berbicara dan mendengarkan satu sama lain dengan penuh rasa hormat. Masalahnya adalah beberapa orang tidak mendengarkan untuk mengerti. Mereka mendengarkan untuk menjawab. Jika Anda sedang berdebat, diamlah dan tunggu orang lain menyelesaikan kalimatnya. Jika tidak, pihak lain akan merasa tidak dihargai. Saat Anda menyela, pada dasarnya Anda mengatakan bahwa Anda tidak peduli dengan sudut pandang mereka, meskipun itu bukan yang ingin Anda katakan. Pada titik itu, percakapan dapat dengan mudah memanas dan berubah menjadi argumen yang menghilangkan nilai yang bisa Anda dapatkan dari pertukaran itu, dan itu pertanda Anda perlu meningkatkan keterampilan komunikasi Anda. Nomor 7, saat orang-orang terbuka kepada Anda. Dibutuhkan banyak keberanian dan kepercayaan untuk terbuka kepada seseorang. Saat orang-orang terdekat Anda memutuskan untuk memberitahu Anda sesuatu yang sangat pribadi, jangan hancurkan semuanya dengan membuat mereka merasa tidak didengarkan. Diam, biarkan mereka memberitahu Anda apa yang mengganggu mereka. Dan berempatilah. Mereka mungkin sudah tahu jawaban atas masalah mereka, dan yang mereka inginkan hanyalah seseorang yang dapat dipercaya yang ada untuk mendengarkan. Jika mereka memutuskan untuk meminta nasihat Anda, silakan saja. Berikan kepada mereka. Tetapi jangan lakukan itu kecuali mereka membutuhkannya. Orang yang rentan dapat dengan mudah bersikap defensif. Anda ada di sana untuk mendengarkan dan membantu, bukan untuk terdengar pintar. Nomor 8, saat Anda melakukan kesalahan. Membuat kesalahan adalah sifat alami kita. Lagi pula, manusia jauh dari kesempurnaan. Namun, yang lebih buruk daripada melakukan kesalahan adalah tidak mengakuinya dan bertanggung jawab. Itu adalah tanda kelemahan dan ketidakdewasaan. Hal terbaik yang dapat Anda lakukan dalam skenario ini, terutama jika seseorang meminta pertanggungjawaban Anda, adalah diam, biarkan mereka berbicara, lalu minta maaf dengan sopan di akhir. Orang tidak suka mendengar alasan karena mereka akan menafsirkannya sebagai upaya Anda untuk memanipulasi mereka. Jadi, pendekatan terbaik di sini adalah diam, bertanggung jawab atas tindakan Anda, dan lakukan pekerjaan dengan lebih baik di lain waktu. Jika tidak, situasinya dapat meningkat, dan itu adalah berita buruk bagi Anda, tergantung pada seberapa parah kesalahan Anda. Nomor 9, saat Anda mewawancarai seseorang, bagaimana Anda tahu apakah mempekerjakan seseorang adalah ide yang bagus? Anda mengatur wawancara dan mencoba hanya mengajukan pertanyaan langsung tanpa berbicara lebih dari yang diperlukan. Orang-orang biasanya akan mencoba membuat kesan pertama yang baik, jadi kemungkinan besar mereka akan mengatakan banyak hal positif. Namun, jika Anda membiarkan mereka berbicara cukup lama, ada kemungkinan besar mereka akan mengatakan sesuatu yang tidak mereka maksudkan. Berdasarkan hal itu, Anda dapat menyaring lebih banyak orang dengan mudah dan mencegah potensi sakit kepala serta pemborosan sumber daya. Jadi, baik Anda seorang atasan atau karyawan, pertimbangkan untuk memanfaatkan keheningan. Nomor 10, ketika seseorang yang lebih tua dari Anda berbicara. Mendengarkan orang yang lebih tua dari Anda bukanlah ide yang bagus karena mereka selalu benar, tetapi sebenarnya karena mereka memiliki lebih banyak pengalaman melakukan kesalahan. Secara teori, semakin tua Anda, semakin bijaksana Anda. Namun, Anda tahu, kita tahu itu tidak selalu terjadi, bukan? Alasan mengapa Anda harus diam ketika seseorang yang lebih tua dari Anda berbicara adalah karena ada kemungkinan besar mereka telah melakukan kesalahan yang sama seperti yang akan Anda lakukan. Jadi, jika Anda dapat mencegah potensi kesalahan dengan belajar dari orang lain, tidak ada alasan mengapa Anda tidak boleh melakukannya. Selain itu, dengan kesabaran dan keterbukaan pikiran yang cukup,
Anda bisa belajar sesuatu yang berharga dari setiap orang yang Anda ajak bicara. Nomor 11, ketika seseorang yang lebih muda dari Anda berbicara. Sekarang, Anda mungkin mengatakan poin ini tidak masuk akal. Tapi dengarkan kami dulu, oke? Generasi muda saat ini jauh lebih pintar dan lebih berpengetahuan daripada generasi sebelumnya. Mengapa? Karena apa yang dikenal sebagai efek Flynn. Ada lebih banyak orang jenius yang hidup saat ini daripada sebelumnya, terutama di kalangan anak muda. Jadi, mungkin ada baiknya Anda mendengarkan apa yang mereka katakan. Pertimbangkan ini saat berikutnya seseorang yang lebih muda mencoba mengajari Anda sesuatu. Anda mungkin akan terkejut dengan tingkat keahlian mereka. Berapa banyak dari Anda yang lahir dan dibesarkan dalam budaya internet? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Kami ingin tahu. Nomor 12, ketika orang lain berdebat tentang suatu subjek. Jika dua orang berdebat di ruangan yang sama dengan Anda, jangan bicara tanpa diundang ke percakapan. Serius? Oke, kami tahu Anda mungkin memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan, tetapi simpanlah untuk saat yang tepat. Jika orang-orang tersebut tertarik untuk mendengar pendapat Anda, mereka akan meminta pendapat Anda tentang subjek tersebut. Dan itulah saatnya Anda bersinar. Tambahkan sesuatu yang berharga ke dalam percakapan mereka dan manfaatkan itu untuk keuntungan Anda. Jika Anda ingin belajar, pertama-tama putuskan bahwa Anda ingin mendengarkan. Sama-sama. Nomor 13, ketika seseorang marah kepada Anda. Jika seseorang marah kepada Anda, hal terburuk yang dapat Anda lakukan adalah berbicara saat mereka mencoba mengungkapkan rasa frustrasinya. Ini adalah ide yang buruk secara umum. Diam dan beri orang lain ruang untuk tenang. Meskipun alasannya tidak dapat dibenarkan dan semuanya hanya kesalahpahaman, tetap diam dan bersikap tenang akan membuat Anda mengendalikan situasi. Begitulah cara orang dewasa menangani konflik. Nomor 14, ketika seseorang mengajari Anda sesuatu yang baru. Orang-orang diminta untuk diam selama kelas karena suatu alasan. Anda tidak dapat mempelajari sesuatu yang baru kecuali Anda fokus pada apa yang guru atau pelatih Anda coba ajarkan kepada Anda. Ini adalah aturan sederhana tetapi sangat efektif yang harus diikuti setiap orang. Nomor 15, ketika Anda melihat seseorang mencoba memanipulasi Anda. Cara terbaik untuk mengalahkan para manipulator dalam permainan mereka sendiri adalah dengan tetap diam dan bertindak seolah-olah Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jika mereka tidak mendapatkan hasil yang diinginkan dari Anda, mereka akhirnya akan menyerah dan Anda akan berhasil membuang-buang waktu mereka. Selain itu, mereka tidak akan pernah mengakui fakta bahwa mereka memiliki niat buruk. Jadi, tidak ada alasan untuk menghabiskan waktu menjelaskan apapun kepada mereka. Diam dan urus urusan Anda sendiri jika Anda menghargai kesehatan mental Anda. Dan Alexa, itu saja untuk hari ini. Poin mana dalam daftar ini yang paling masuk akal bagi Anda? Dan saat Anda membahasnya, beritahu kami kapan Anda pertama kali mengetahui bahwa mendengarkan lebih banyak daripada berbicara adalah ide yang bagus. Anda tahu, kami senang membaca komentar Anda, jadi bagikan pemikiran Anda dengan kami. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan bagikan video tersebut dengan teman-teman Anda. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi di sini besok.